Yo, welcome back to my channel di Start Channel Cuan, channel terkecil dan terkeren masa kini ya. Sampurasun semuanya, kumaha damang para ratusan surya. Semoga kalian diberi sehat selalu dan dilancarkan rezeki kalian masing-masing nih. Kembali lagi dengan gue ya. Dan di kesempatan kali ini gue akan memprediksikan 5 pertandingan. Di sini gue sudah siapin 5 tim pilihan dari gue nih. Di pertandingan pertama ini, di sini gue ngambil dari Bundesliga yang mempertemukan antara Werder Bremen melawan RB Leipzig ya. Dan di pertandingan kedua dan ketiga, di sini gue ngambil dari Liga Inggris yang mempertemukan antara Southampton berhadapan dengan Manchester City dan ada juga Wolves berhadapan dengan Brighton ya. Dan di sini di pertandingan keempat ada big match dari Serie A yang mempertemukan antara Lazio berhadapan dengan Juventus nih. Dan di pertandingan terakhir kita ditutup dari Liga Spanyol ya, yang mempertemukan antara Girona berhadapan dengan Villarreal nih. Gak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke prediksi kita yang pertama ya. Oke, di pertandingan pertama ini mempertemukan antara Werder Bremen berhadapan dengan Leipzig ya. Kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim nih. Di sini kalau kita lihat ada satu pemain dari Werder Bremen dan beberapa pemain dari RB Leipzig yang tidak bisa dimainkan karena cedera maupun akumulasi kartu ya. Dan kalau kita masuk ke head to head dari kedua tim nih, di 5 pertandingan terakhir dari Werder Bremen ya. Di sini Werder Bremen berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Leipzig berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Werder Bremen berhadapan dengan RB Leipzig nih. Di sini kalau kita lihat masih dibutuhkan ke Leipzig ya. Di sini Leipzig berhasil mendapatkan 2 kali kemenangannya atas Werder Bremen. Sementara Werder Bremen tersendiri, di sini Werder Bremen belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali nih. 5 pertemuannya melawan RB Leipzig. Dan 3 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Jerman ya, di sini Leipzig berada di peringkat ke-6 dengan total poinnya 50 poin dari 32 pertandingan. Sementara Werder Bremen tersendiri, di sini Werder Bremen berada di peringkat ke-8 ya, dengan total poinnya 47 poin dari 32 pertandingan. Ini poinnya nggak beda jauh ya, hanya selisih 3 poin aja nih untuk mengejar posisi Leipzig ya. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot ya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/4 dan juga ada angka lek-lekan nih. Dan untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 dan juga ada angka 33 1/4. Dan di prediksi ini gua saranin kalian bisa menahan ke Leipzig. Kalian bisa menahan ke Leipzig dengan ngambil angka handicapnya 1/4 ya. Dan untuk operatornya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 3 nih. Dan untuk prediksi skor gua antara Werder Bremen berhadapan dengan RB Leipzig, di sini gue yakin banget bakal terjadi draw dan di atas 3 gol ya. Untuk prediksi skor gua ini bakal terjadi 2-2 untuk prediksi antara Werder Bremen berhadapan dengan RB Leipzig nih. Untuk overnya kalian bisa ngambil ke over 3 ya. Kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan kedua ini mempertemukan antara Southampton berhadapan dengan Manchester City nih. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 pemain dari Manchester City yang tidak bisa dimainkan karena cedera ya. Dan kalau kita masuk ke head to head dari kedua tim, di 5 pertandingan terakhir dari Southampton, di sini nampaknya Southampton kurang mendapatkan hasil yang positif nih. Di sini Southampton belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali ya. Di sini Southampton baru bisa mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan nih. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Manchester City berhasil mendapatkan 5 kali kemenangannya secara berturut-turut ya. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir antara Manchester City berhadapan dengan Southampton, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Manchester City nih. Di sini Manchester City berhasil mendapatkan 4 kali kemenangannya atas Southampton. Sementara Southampton tersendiri, di sini Southampton baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja ya dari 5 pertemuan terakhirnya melawan Manchester City nih. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Inggris, di sini Manchester City berada di peringkat ketiga. Poinnya 64 poin dari 35 pertandingan. Sementara
Southampton tersendiri, di sini Southampton nampaknya berada di juru kunci Liga Inggris, yaitu peringkat paling bawah ya. Dengan torehan poinnya 11 poin aja nih dari 35 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2 dan juga ada angka 2/4. Dan untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3,5 dan juga ada angka 33/4. Dan di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke Manchester City. Kalian bisa ngambil ke Manchester City dengan ngambil PUR 2 dengan. Dan untuk operatornya, di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke over 3,5 nih, atau ngambil over 33/4 ya. Di sini gue yakin banget bakal terjadi 4 gol atau lebih nih. Dan untuk prediksi skor gue antara City berhadapan dengan Southampton ini bakal dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 1-4 untuk kemenangan Manchester City ya. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke prediksi kita yang ketiga. Di pertandingan ketiga ini mempertemukan antara Wolves berhadapan dengan Brighton nih. Dan kalau kita lihat dari statistik di sini nampaknya ada beberapa pemain dari Wolves maupun Brighton yang tidak bisa dimainkan karena cedera ya. Dan di sini juga masih ada satu pemain dari Wolves yang masih dipertanyakan bisa main atau tidaknya nih. Dan kalau kita masuk ke head to head dari kedua tim nih, di 5 pertandingan terakhir dari Wolves, di sini Wolves berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Brighton berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir antara Wolves berhadapan dengan Brighton, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Brighton nih. Di sini Brighton berhasil mendapatkan 2 kali kemenangannya atas Wolves. Sementara Wolves tersendiri, di sini Wolves baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja ya dari 5 pertemuan terakhirnya melawan Brighton nih. Dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Inggris, di sini Brighton berada di peringkat ke-10 ya dengan total poinnya 52 poin dari 35 pertandingan. Sementara Wolves tersendiri, di sini Wolves berada di peringkat ke-13. Total poinnya 41 poin dari 35 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka lek-lekan dan juga angka 1/4. Operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 23/4 juga angka 2,5. Dan di periode sini gua saranin kalian bisa ngambil ke Brighton. Kalian bisa ngambil ke Brighton dengan ngambil angka handicapnya ke lek-lekan ya. Dan untuk operatornya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 2,5 nih. Untuk prediksi skor gua ini nampaknya Brighton bakal menang tipis dengan skor 1-2 ya. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang keempat. Di pertandingan keempat ini mempertemukan antara Lazio berhadapan dengan Juventus. Ini big match dari Serie A ya. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 pemain dari Lazio dan beberapa pemain dari Juventus yang tidak bisa dimainkan karena cedera maupun akumulasi kartu ya. Dan kalau kita masuk ke head to head dari kedua tim, di 5 pertandingan terakhir dari Lazio, di sini Lazio berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Juventus berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Juventus berhadapan dengan Lazio, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Juventus ya. Di sini Juventus berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Lazio. Sementara Lazio tersendiri baru bisa mendapatkan 2 kali kemenangan aja nih dari 5 pertemuan terakhirnya melawan Juventus. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Serie A ya, di sini Juventus berada di peringkat ke-4 dengan total poinnya 63 poin dari 35 pertandingan. Sementara Lazio tersendiri, di sini Lazio berada di peringkat ke-6 dengan total poinnya 63 poin dari 35 pertandingan. Ini cukup menarik untuk pertandingan Lazio berhadapan dengan Juventus ini ya, karena poinnya ini sama ya, poin mereka sama, hanya kalah di agregat gol aja. Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot ya. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/4 dan juga angka lek-lekan nih. Dan untuk operatornya di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2/4 dan 2,5.
Dan di prediksi ini, gua saranin kalian bisa menahan ke Juventus. Kalian bisa menahan ke Juventus dengan ngambil angka handicapnya seperempat ya. Dan untuk over-undernya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 2/4. Ini di prediksi ini, gue yakin Juventus bakal menang tipis dengan skor 1-2 ya. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan kita yang terakhir ya. Di pertandingan terakhir ini mempertemukan antara Girona berhadapan dengan Villarreal nih. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 pemain dari Girona dan 2 pemain dari Villarreal yang tidak bisa dimainkan karena cedera ya. Dan sini juga masih ada 2 pemain dari Girona dan 2 pemain dari Villarreal yang masih dipertanyakan bisa main atau tidaknya nih. Dan kalau kita masuk ke head-to-head dari kedua tim, di 5 pertandingan terakhir dari Girona, di sini Girona nampaknya baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih. 1 kali imbang dan 3 kali kekalahan ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Villarreal berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Villarreal berhadapan dengan Girona, di sini nampaknya masih dibuka ke Villarreal nih. Di sini Villarreal berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Girona. Sementara Girona tersendiri, di sini Girona baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja ya. 5 pertemuan terakhirnya melawan Villarreal. Dan 1 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara La Liga Spanyol, di sini Villarreal berada di peringkat kelima atau rate poinnya 58 poin dari 34 pertandingan. Sementara Girona tersendiri, di sini Girona berada di peringkat ke-15 ya dengan rate poinnya 38 poin dari 34 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/4 dan juga angka 1/2. Dan untuk over-undernya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 dan juga angka 2/3/4 nih. Dan di prediksi ini, gua saranin kalian bisa ngambil ke Villarreal. Kalian bisa ngambil ke Villarreal dengan ngambil pur 1/4 ya. Dan untuk over-undernya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke under 3 nih. Di sini gue pilih banget bakal terjadi di bawah 3 gol ya. Dan untuk prediksi skor gua antara Girona berhadapan dengan Villarreal nih. Ini bakal dimenangkan oleh Villarreal dengan skor 0-2 ya untuk dengan Villarreal nih. Dan ini adalah 5 ringkasan prediksi yang barusan gue bahas. Kalian pecinta single bet, kalian bisa tinggal pilih aja nih, tinggal ngambil ke handicapnya ataupun ngambil ke over-undernya ya. Utamakan feeling kalian masing-masing ya. Jangan terlalu terpacu oleh prediksi gue ini ya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi atau prediksi bola lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja nih join ya. Join di link WhatsApp gua maupun di sosial media gua lainnya. Nanti bakalan gua taruh di link deskripsi maupun di kolom komentar gua ya. Oke, mungkin ini dulu nih yang bisa gua sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Gua pamit undur diri, sampai bertemu di prediksi-prediksi selanjutnya. Terima kasih dan salam sarjana cuan.